Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news BitGetBrace lagi teman-teman ya. Jadi baru kemarin Didi mengupdate BitGetBrace. Nah kali ini ada updatean lagi nih mengenai BitGetBrace. Nah kira-kira updatean seperti apa sih bang mengenai BitGetBrace? Nanti bakal dibahas semua di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si BitGetBrace teman. Jadi di video Didi sebelumnya Didi itu sudah mengupdate ya mengenai katanya tuh BitGet akan meluncurkan sebuah program edukatif kripto ya untuk calon para investor BitGetBrace ya. Misalkan ada investor yang ingin berinvestasi di sebuah platform BitGetBrace ya teman-teman. Makanya di sini BitGetBrace itu menyediakan sebuah wadah nih untuk program edukasi kripto dari BitGetBrace ini agar bisa mengalami cuan hingga 99% cuy. Nah oke teman, pada 15 jam yang lalu di mana di sini BitGetBrace itu meretweet ya dari akun CryptoCrash Apps ya. Lihat daftar perolehan harian kripto hari ini di mana BitGetBrace itu nomor 1 ya. Daftar list dari top daily gainer ya dari CryptoCrash Apps teman-teman ya. Dan pada 18 jam yang lalu teman-teman ya, informasi pause atau well info ya, dia itu men-tweet dan ini di-retweet oleh si akun BitGetBrace. Katanya, apakah Anda akan mulai berdagang di Binance ya jika mereka menyantumkan Brace dan BitGetBrace teman-teman ya. Tentunya ini mendapat reaksi yang positif ya dari komunitas BitGetBrace itu sendiri teman-teman ya. Jadi semalam itu yang menyebabkan adanya kenaikan di BitGet teman ya, karena memang ada rumor ini nih teman ya. Apakah Anda akan memulai memperdagangkan BitGetBrace di Binance teman ya? Dan pada 19 jam yang lalu teman ya, setelah di tweet ini ya, si BitGetBrace itu men-tweet mengumumkan nih katanya, ayo segera selesaikan CZ Binance ya dengan men-tag ya. Kami ingin mengirimkan Brace senilai 5 miliar US dollar ya ke komunitas Binance katanya itu. Nah, makanya di sini tuh timbul spekulasi ya, apakah si BitGetBrace itu akan benar-benar terlisting di Binance teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari tweetan ini ya pada 21 jam yang lalu ya, sebelum BitGetBrace ini men-tweet ini teman ya. Jadi pada 21 jam yang lalu CZ Binance itu sempat men-share ya sebuah artikel ya, dimana dia itu men-tweet koin mana yang harus kita daftarkan selanjutnya, dan kita disuruh membaca artikelnya teman ya. Oke, jadi di sini artikel ini tuh berisi beberapa tips ya untuk daftar di Binance menurut CZ Binance teman-teman ya. Jadi ini cukup panjang banget ya, dan ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh suatu proyek koin atau token kripto yang akan terdaftar di Binance teman-teman ya. Namun di sini teman ya, Didi hanya menyoroti beberapa poin saja yang penting teman-teman. Apakah si BitGetBrace ini sudah layak ya untuk daftar di Binance teman-teman? Yang pertama itu teman-teman ya, Didi langsung menyoroti di sini nih teman-teman. Kami meminta pendiri proyek atau CEO untuk mengisi formulir ya secara online cuy. Oke. Dan intinya setelah para developer itu sudah mengajukan proyeknya untuk didaftarkan di Binance teman-teman ya. Katanya tuh di sini kemungkinan besar 98% ya. Katanya Anda tidak akan mendengar kabar dari kami ya setelah Anda mengirimkan aplikasi Anda. Ini adalah norma ya. Jadi menurut CZ Binance teman, setelah kalian mengajukan proyek kalian untuk melisting atau didaftarkan di Binance ya, 98% itu mereka tidak akan mengabari pemilik proyek ya teman-teman ya. Katanya itu adalah sebuah norma ya teman. Oke, di sini di poin 5 atau tips 5 ya. Kata CZ Binance ya, jika Anda mengeluarkan token Anda di Binance Smart Chain atau BSC ya, dan token Anda menempati peringkat tinggi di antara semua proyek BSC ya dalam hal jumlah alamat aktif dan volume perdagangan, ini umumnya menunjukkan pemahaman yang baik tentang menumbuhkan basis pengguna aktif ya. Jadi kalau melihat ini teman ya, ini sangat cocok ya kriteria dengan si BitGetBrace teman ya, dimana kita lihat akhir-akhir ini teman ya, BitGetBrace itu selalu diberitakan oleh BSC Daily teman-teman ya, dimana BitGetBrace itu sering menempati posisi teratas ya di jaringan Binance Smart Chain teman-teman untuk pertumbuhan proyeknya teman-teman. Dan ini cukup masuk banget ya kalau menurut Didi persyaratan BitGetBrace untuk ke Binance. Oke, dan berikutnya Didi menyoroti di poin 9 teman ya, dimana di sini katanya jangan minta saya untuk memperbarui status pada aplikasi Anda ya. Jadi misalkan si BitGetBrace ini membuat aplikasi daftar atau listing di Binance teman-teman ya,
karena memang mereka sudah menyatakan bahwa setelah daftar 98% itu tidak akan mengasih info ya. Dan misalkan nantinya aplikasi BitGetBrace ini diterima Binance, mereka akan mengirim email kata itu. Nah, namun di sini CZ Binance mengatakan bahwa jangan meminta saya untuk memperbarui status aplikasi Anda ya. Jadi intinya itu kalau udah daftar ya udah gitu ya. Jangan sampai men-tweet untuk segera menyelesaikan aplikasi yang mereka sudah daftarkan. Nah, ini nanti yang bakal dibahas teman-teman. Oke, untuk poin yang berikutnya ya, nomor 10 nih teman-teman ya. Ini harus dibacakan nih ya. Jangan meminta kontak person ya, kami tidak mengizinkan kontak dengan tim peninjau kami. Kami ingin menghindari pengaruh dan bisa serta potensi upaya penyuapan. Jadi intinya di sini ya teman-teman ya, untuk tim BitGet ya, jangan sampai meminta kontak person dari tim Binance ya teman-teman ya. Alasannya kenapa Bang? Alasannya mereka itu menghindari upaya penyuapan teman-teman. Dan untuk evaluasinya ya, di sini CZ Binance itu juga menyertakan kami ingin koin yang bagus terdaftar di Binance. Ini sederhana dan setiap koin berbeda katanya. Secara umum kami menyukai koin dengan tim yang terbukti, produk yang bermanfaat dan basis pengguna yang besar. Kami tidak memiliki persyaratan yang sulit. Oke, jadi intinya di sini ya teman-teman ya, pihak Binance itu sebenarnya tidak mempersulit dengan persyaratan-persyaratan untuk di listing di Binance, asalkan ya secara umum koin itu banyak disukai komunitasnya ya teman-teman, dan produknya juga bermanfaat ya, basis penggunanya besar ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat kembali ya di proyek-proyek dari si BitGetBrace itu teman-teman ya, dengan dia memiliki blockchain, dia baru saja akan menyelesaikan PayBrace-nya atau pembayaran terdesentralisasi, dan dia belum lagi akan membuat sebuah cek ya atau centralized exchange, dan masih banyak lagi proyek-proyek yang akan dikembangkan di masa depan. Jadi tentunya dari beberapa proyeknya si BitGetBrace ini teman ya, kalau kita melihat pernyataan dari CZ Binance ini, itu kalau menurut Didi sih lebih banyak condong memenuhi syarat untuk Brace ini di listing di Binance teman-teman. Jadi kalau menurut Didi cukup layak. Namun yang disayangkan teman-teman, pada poin 9 dan 10 ini teman-teman ya, Binance itu menyatakan ya, jangan meminta saya untuk memperbarui status aplikasi yang sudah diajukan, intinya begitu. Dan jangan meminta person kontak, atau intinya itu jangan menyuap ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini teman-teman, di kemarin itu si BitGetBrace itu sempat men-tweet nih, ayo segera selesaikan CZ Binance ya. Kami ingin mengirim Brace senilai 5 miliar US dollar ke komunitas Binance teman. Nah, ini nih yang dijadikan kontroversi buat para komunitas BitGetBrace teman-teman. Kalau kita lihat kembali di postingannya teman-teman ya, jangan minta saya untuk memperbarui status aplikasi. Di sini kalian bisa lihat, ayo segera selesaikan CZ Binance ya. Dia dengan men-tag CZ Binance cuy ya, yang artinya apa? Brace ini melanggar saran yang sudah diberikan CZ Binance gitu teman-teman ya, karena jangan meminta saya untuk memperbarui status. Nah, dan di sini juga si BitGetBrace ini juga mengatakan kami ingin mengirim Brace senilai 5 miliar ke komunitas Binance. Yang nggak tahu ya, ini 5 miliar itu akan berbentuk airdrop atau apa teman-teman ya. Namun intinya di poin 10 ini teman-teman, dia itu menghindari penyuapan lah teman-teman ya, atau sogok lah teman-teman ya. Nah, di sini si BitGetBrace itu malah mengatakan kami ingin mengirim Brace senilai 5 miliar teman. Makanya di sini sempat dikomentari beberapa komunitasnya teman ya. Bahkan ini ada bot tangkapan layar atau screenshot ya, dia itu men-screenshot percakapan ini ya, bahwa ini sangat bertentangan banget dengan saran yang sudah diberikan CZ Binance ya untuk proyek token atau koin yang akan di listing di Binance teman. Makanya di sini ada beberapa komentar teman-teman ya. Dia akan membacakan beberapa teman-teman. Ini dari Ines Molia ya, jangan berikan airdrop ke komunitas Binance atau komunitas lain. Lebih baik pembayaran token Brace senilai 5 miliar ya, secara otomatis mendaftarkan Binance ya. Jadi intinya di sini dia menyarankan lebih baik Brace senilai 5 miliar US dollar itu dikirim ke dompet mati ya, daripada dibuat airdrop di komunitas Binance. Nah, pada 7 jam yang lalu dikomentari oleh akun Vicky teman ya. Tolong baca yang dikatakan CZ tentang daftar tersebut. Melalui udara menjatuhkan 5 juta US dollar tidak akan membuatnya terdaftar teman ya. Jadi memang dia itu memberi saran sesuai saran yang diucapkan oleh CZ Binance ya di artikel Binance ini teman ya. Jangan minta saya untuk memperbarui status, dan intinya CZ Binance itu menghindari penyuapan teman. Makanya si Vicky ini mengatakan tolong baca apa yang dikatakan CZ tentang daftar tersebut. Melalui udara menjatuhkan 5 juta tidak akan membuatnya terdaftar. CZ telah dengan jelas menyebutkan tentang prosedur pencatatan. Jika Brace mengikutinya dengan rajin, maka saya yakin Brace juga akan terdaftar. Jadi intinya begitu teman. Nah, jadi pernyataan ini kalau menurut Didi sih sangat kontroversial banget ya. Jadi ini menurut Didi pribadi adalah tweetan yang seharusnya nggak ditweet oleh tim BitGetBrace teman-teman ya.
Nah, pada 13 jam yang lalu teman ya, di sini BitGetBrace tuh mentut nih, katanya kami dengan senang hati mengumumkan tentang penjelajah blockchain alternatif kami untuk BitGetChain teman ya. Jadi situsnya itu bernama scanbrc.com teman. Jadi ini memang sesuai yang sudah dijanjikan di pembaruan update bulanan teman ya di sini nih ya, bahwa mereka itu akan meluncurkan sebuah penjelajahan blockchain ya, sudah sempat dijelaskan di video di sebelumnya ya. Sebenarnya si BitGetBrace itu juga sudah memilikinya seperti di sini nih, yaitu bracescan.com teman ya. Jadi yang Scan BRC ini adalah explorer alternatif dari BRC blockchainnya si BitGet teman, bukan yang utama namun yang alternatif teman ya. Yang pasti di sini untuk tim si BitGetBrace teman ya mengumumkan kemarin bahwa akan meluncurkan sebuah explorer blockchain baru nih teman ya, atau alternatif untuk BRC blockchain teman, dan ini tampilannya teman ya. Oke, nah untuk mentes nih teman ya, kita langsung coba pastekan aja ya alamat smart contract dari salah satu project startup studio dari BitGetBrace teman ya. Nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di CoinMarketCap lagi ya teman, dimana di sini ada Brace Paradise nih. Ini adalah salah satu proyek startup studio dari BitGetBrace. Kalian bisa lihat di sini untuk blockchain atau smart kontraknya memakai BitGet ya. Jadi langsung kita copy aja teman ya, dan kita langsung ke BRC Explorer ini kita pastekan cuy. Oke, kita klik ini ya, Brace Paradise teman. Jadi untuk informasinya terdetek di sini teman ya, karena memang ini adalah alternatif explorer BRC20 atau blockchain dari si BitGetBrace cuy. Nah, apakah kita nggak bisa mencari dari bracescan.com? Ya tentu saja bisa teman ya, karena memang ini explorer utama dari si BitGetBrace ya teman. Kita tinggal di token, kita klik all ya teman ya, maka nanti akan muncul semua token yang berdiri di jaringan BitGetBrace teman. Nah kalian bisa lihat sendiri teman ya, di sini ada Bitcoin Future ya teman, AIF token, Bracecom, ini ada SpinX BRC teman ya. Kalau tadi PRDS teman ya, atau Brace Paradise. Nah di sini ya ada Brace Paradise, kita klik aja. Jadi ini di bracescan.com teman ya, atau explorer utama dari si BitGetBrace teman. Jadi di sini juga bisa kita cek teman ya, dimana di sini Brace Paradise dengan total supply-nya sekian teman ya. Oke, jadi holdernya juga kelihatan ya di sini teman ya, di bracescan.com ini teman ya. Namun memang untuk scan BRC ini teman ya diciptakan hanya untuk alternatif explorer blockchain dari si BitGetBrace cuy. Oke, dan pada 20 jam yang lalu BitGetBrace itu juga mentweet, katanya sekarang Anda dapat menggunakan BNB untuk membeli Brace di BitGetChain teman ya. Jadi ini tepatnya untuk swapnya itu di spinx.com teman ya, untuk swapnya ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Oke, jadi di sini Didi sudah masuk di spinx.com teman-teman ya. Ini di swapnya, dimana di sini Brace pasangan BNB ya. Jadi intinya kalian tuh bisa membeli Brace dengan BNB di DEX-nya si SpinX ini teman ya, melalui swap ini teman. Oke. Jadi itu tadi teman ya updatean mengenai si BitGetBrace. So bagaimana nih menurut kalian mengenai si BitGetBrace ini teman? Apakah kalian tetap yakin bullish untuk BitGetBrace? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.